Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Rizal hanya mau memberikan penjelasan terkait dengan materi-materi yang nantinya kalian gunakan untuk ujian PAT, gitu ya, tahun 2022, khusus untuk sekolah Muhammadiyah. Gitu ya, dari sekolah sudah memberikan beberapa kisi-kisi terkait dengan pelajaran IPA. Di sini Pak Rizal sudah saya buatkan soal-soal di mana nanti soal-soal itu langsung saya berikan pembahasan begitu ya. Nanti kalian gunakan untuk belajar seperti itu. Ya, langsung saja biar tidak lama-lama. Oh iya, nanti ketika kalian melihat video ini silahkan bisa di like, subscribe atau di share begitu ya, biar penontonnya lebih banyak. Oke, ya langsung saja. Oke ya, di sini sudah Pak Rizal siapkan tentang bedah kisi-kisi BAT IPA kelas 7. Di sini khususnya untuk kelas 7. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Di sini menjelaskan makna sel, ya, makna sel. Artinya makna sel itu berarti arti dari sel itu apa. Nah, di sini pertanyaannya di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai sel adalah, yang ditanya itu adalah sel, ya, pernyataan yang tepat mengenai sel. Sel itu apa? Sel itu adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar dari penyusun bagian-bagian tubuhnya. Jadi sel itu adalah merupakan unit atau bagian. Unit itu bagian ya, bagian yang paling kecil dari makhluk hidup. Nah itu namanya sel. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang D. Cukup gampang ya untuk penjelasan dari nomor 1. Kemudian nomor 2, disajikan gambar sel hewan. Nah, di sini yang dimaksud di sini dari kisi-kisi adalah sel hewan. Di mana di sini menunjukkan peserta didik dapat menunjukkan bagian sel hewan itu beserta fungsinya. Nah, di sini Pak Rizal sudah menyiapkan, tapi bukan dalam bentuk soal, tapi di sini sudah saya siapkan terkait dengan sel hewan itu seperti apa. Nah, ini adalah sel hewan, gitu ya. Nah, sel hewan ini ada bagian-bagiannya. Silakan benar-benar dipelajari. Di sini nomor 1, yang bagian yang tengah itu adalah nukleus atau inti sel. Nah, gitu. Nah, inti sel itu fungsinya untuk apa? Nah, ini di bawahnya sudah ada fungsi-fungsinya. Inti sel atau nukleus itu isinya berfungsi untuk mengendalikan kehidupan sel dan mengatur pewarisan sifat. Itu adalah dari fungsi dari inti sel. Gitu ya. Kemudian nomor dua itu yang membungkus dari inti sel, ya, atau bagian luar dari inti sel. Itu namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu terbagi menjadi dua, yaitu kasar sama halus. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sintesis protein, gitu ya. Dan yang RE halus, gitu ya, yang retikulum endoplasma yang halus itu fungsinya untuk mensintesis lemak, atau istilahnya mensintesis itu membuat lemak. Sedangkan yang RE kasar, gitu ya, retikulum endoplasma kasar, itu fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, itu seperti itu caranya ya. Di sini nanti kalian pahami betul-betul dari bagian-bagiannya. Dari nomor 1 sudah saya tunjukkan di sini, nomor 3, nomor 4, dan sebagainya sampai nomor 9. Itu silahkan kalian pelajari. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah bagian-bagian dari sini nih. Yang biasanya yang sering ditanyakan itu yang warna merah ini. Ya, yaitu nomor 5. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 itu adalah, kita lihat di sini, mitokondria. Ini ya, yang nomor 5 itu, ini. Mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Yaitu untuk terjadinya respirasi sel. Respirasi sel itu adalah untuk pernapasan. Begitu ya. Ini untuk pernapasan. Nah, itu yang sering ditanyakan itu. Karena itu menunjukkan bagian yang cukup berbeda ya.
Maka dari sini maka kalian perlu pahami, oh ya itu yang namanya mitokondria itu yang ini, nah ini yang saya lingkar ini. Itu adalah mitokondria. Begitu ya. Nah, nanti untuk yang lain sebagainya silahkan kalian pelajari sendiri. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Di sini kalian dapat menentukan ciri-ciri jaringan yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Kalian sudah memahami bahwa yang melindungi jaringan di bawahnya itu adalah jaringan epidermis. Gitu ya. Jaringan yang melindungi jaringan di bawahnya itu ya. Jadi ciri-ciri jaringan yang melindungi jaringan di bawahnya itu namanya adalah jaringan epidermis. Nah, di sini kalau melindungi jaringan di bawahnya itu biasanya itu yang paling luar. Nah, maka disebut dengan jaringan epidermis ini. Nah, ini. Maka di sini yang disebut dengan jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar. Nah, kalau jaringan yang paling luar itu kan pada tumbuhan ya. Yang paling luar itu kan berarti yang terluar sendiri. Berarti bagaimana isinya? Yaitu dia memiliki sel-sel yang rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Jadi tidak ada rongganya begitu ya. Tidak ada apa istilahnya sela-sela untuk masuk ke dalam sel itu, nggak bisa ya, nggak bisa. Itu jaringan paling luar itu dia susunannya rapat sekali ya, tidak memiliki ruang antara sel. Maka ini jawaban yang betul, nomor 1 itu pernyataan yang betul. Kemudian banyak terdapat ruang di antara sel. Nah, ini yang salah, karena kalau ini yang di bagian dalam seperti meristem itu mungkin, tapi kalau untuk jaringan yang melindungi bawahnya itu bukan. Kemudian terletak di paling luar bagian tumbuhan. Nah, ini jawabannya, karena jaringan epidermis itu biasa disebut dengan kulit tumbuhan, baik di akar, batang maupun di daun, gitu ya. Kemudian yang nomor 3 betul, berarti nomor 4 salah, karena dia vakuola itu ada di sel tumbuhan sebenarnya ya, bukan meristem ya, bukan yang dapat membelah. Itu ya, maka jawaban yang tepat di sini adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya B. Begitu ya. Silahkan benar-benar kalian pelajari. Kemudian selanjutnya nomor 4. Disajikan gambar organ tumbuhan. Nah, ini organ tumbuhan. Kalian mampu menunjukkan organ yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Ini sudah jelas ini ya. Nah, jenenge menyerap air dan zat hara itu adalah fungsi dari akar, gitu ya. Tolong benar-benar dipahami. Yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara itu adalah akar. Nah, ini akar itu tuh yang ditunjukkan di mana? Ya, ini nomor bagian T, maka jawabannya ini. Organ tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara ditunjukkan oleh huruf T. Ya, karena ini akar. Nomor 2, yang S ini adalah batang. Yang R ini adalah buah. Yang Q adalah daun. Dan yang P ini adalah bunga. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Saya kira kalian sudah bisa memahami. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalian disajikan cuplikan artikel mengenai preeklamsia. Ya, preeklamsia itu apa sih, Pak? Nah, ini yang perlu kita pelajari dulu ya. Berujung dengan gagal ginjal. Ini sudah jelas nih ya. Dengan adanya gagal ginjal, peserta didik mampu menyebutkan kerusakan sistem organ pada manusia. Nah, preeklamsia itu apa? Preeklamsia itu adalah kondisi yang terjadi dan akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Ini sangat berbahaya. Jadi pada ibu hamil itu kemudian terjadi darahnya itu tinggi ya. Tekanan darah tinggi saat ibu hamil yang tidak terkontrol itu. Gitu ya. Itu namanya preeklamsia. Nah, kalau di sini berdasarkan
apa namanya, ini soal-soal di sini ya. Penyakit ginjal kronis intai perempuan hamil dengan preeklamsia ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi ini berhubungan dengan tekanan darah tinggi dan di situ tidak terkontrol gitu ya. Itu nantinya bisa berujung pada rusaknya ginjal gitu ya, sehingga disebut dengan gagal ginjal itu tadi. Nah, dari artikel ini nanti bisa kalian pahami ya, kalian baca sampai di sini. Kemudian berdasarkan artikel di atas, kerusakan yang terjadi pada sistem organ apa gitu. Ini sudah jelas, preeklamsia itu dia istilahnya tekanan darah tinggi yang nanti akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Berarti yang namanya gagal ginjal itu adalah yang rusak adalah organ ginjalnya. Itu ya, kerusakan sistem organnya itu adalah organnya ginjal. Karena terjadi gagal ginjal. Nah, ginjal ini merupakan sistem ekskresi pada manusia. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Ya, sistem ekskresi itu apa? Sistem pengeluaran. Jadi zat-zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh itu nanti akan dikeluarkan melalui urin. Yang urinnya itu yang dibentuk oleh ginjal. Intinya begitu. Ya, kita lanjutkan. Nomor 6. Disajikan tabel bagian tubuh organisme. Ini ya, siswa dapat menentukan sistem organisasi bagian tubuh organisme dengan benar. Nah, di sini perhatikan tabel ini ada beberapa gambar organ dalam sistem pencernaan. Yang tepat adalah yang ditanya itu adalah pada sistem pencernaan saja, karena kalau kita lihat gambarnya itu kan banyak, itu ya. Yang termasuk pencernaan yang mana? Nomor 1 jelas ya, ini adalah mulut dan gigi, ini adalah pencernaan. Kemudian nomor 2 ini adalah lambung. Lambung pasti pencernaan. Kemudian nomor 3 itu adalah kerongkongan. Kalau kerongkongan sudah jelas ya, itu adalah pencernaan. Kemudian nomor 4 ini adalah paru-paru. Kalau paru-paru nggak mungkin, kan begitu ya. Jadi ini nggak mungkin. Kemudian nomor 5, kena bentuk yang di situ yang ditonjolkan begitu itu adalah usus. Ini sudah jelas juga. Kemudian nomor 6 ada 2 seperti ini adalah ginjal. Berarti ini bukan. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Karena di sini berhubungan dengan pencernaan. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Itu nomor 6. Kemudian berikutnya, nomor 7. Siswa dapat menentukan komponen abiotik pada ekosistem akuarium. Nah, di sini disajikan gambar tentang ekosistem akuarium. Kalian diminta untuk menentukan komponen abiotik dalam ekosistem. Komponen abiotik itu apa toh? Komponen abiotik itu adalah intinya itu adalah benda tak hidup. Intinya begitu. Ya, kalau kita lihat dari gambar akuarium di sini atau mungkin dari pilihannya sudah jelas. Yang benda tak hidup itu kan berarti yang bukan makhluk hidup. Kalau yang makhluk hidup itu kan hanya ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan, kan begitu. Maka di sini yang termasuk komponen abiotik dalam ekosistem akuarium yang mana? Batu dan air sudah jelas ya. Kemudian rumput ikan bukan, ikan dan batu kerikil salah, rumput dan air tawar juga salah karena rumput ikan itu kan termasuk makhluk hidup, bukan makhluk tak hidup. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, komponen abiotik. Itu. Kalau komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, ini biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8.
Pernyataan yang tepat mengenai interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nek biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik itu bukan makhluk hidup. Di sini yang ditanya adalah interaksinya. Jadi ada keterkaitan gitu ya, interaksi atau adanya keterkaitan antara komponen biotik dengan abiotik. Sekarang kita lihat manusia bernapas dengan cara menghirup udara. Ini manusianya itu adalah biotiknya, ya, karena ini manusia bernapas dengan cara menghirup udara. Udara itu adalah komponen abiotik. Di sini interaksi antara biotik dan abiotik ini merupakan interaksi, yaitu manusia dengan udara. Ketika menghirup itu kan dia berinteraksi itu udaranya, gitu ya. Kemudian nomor dua, berarti nomor satu betul. Nomor dua, tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan hijau itu adalah komponen biotiknya menghasilkan zat makanan berupa melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini cahaya matahari inilah komponen abiotiknya. Berarti di sini antara tumbuhan dengan komponen abiotiknya itu saling berinteraksi. Nah, ini juga jawaban yang betul. Maka nomor 1, 2, betul. Kemudian nomor 3, tumbuhan mengambil air dari lingkungannya untuk keperluan fotosintesis. Nih, gitu ya. Untuk keperluan fotosintesis di sini mengambil air dari lingkungan, ini tumbuhan mengambil air. Air itu kan abiotik, tumbuhan biotik. Berarti ada interaksi itu kan mengambil. Maka ini juga jawaban yang betul, nomor 3. Gitu ya. Kemudian awan sebagai penghalang untuk mengurangi panas matahari yang dipancarkan ke bumi. Nah, ini awan, kemudian mengurangi panasnya matahari, objeknya abiotik semua, berarti ini bukan. Yang ada 4-nya salah. Nah, jelas ya. Maka jawabannya adalah yang B. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu jawabannya betul. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, nomor 9. Interaksi antar makhluk hidup predasi dan netral. Nah, ini ya. Ini predasi. Predasi itu dia memangsa. Yang memangsa yang mana? Nah, ini yang bagian K ya. Nah, ini adalah memangsa. Sedangkan netral itu tidak saling mempengaruhi. Nah, itu tidak saling mempengaruhi. Intinya begitu. Kemudian yang mana? Predasi di sini adalah yang K, karena predasi ini memakan. Kemudian yang netral yang mana? Ya L ya, antara ayam dengan domba itu nggak mungkin terjadi interaksi antara misalnya kambing makan ayam, kan nggak mungkin ya. Maka jawabannya K sama L, ini sudah jelas. Nah, ini yang M ini apa? Yang M ini adalah kompetisi. Kalau ini namanya adalah komensalisme. Karena ini, ini adalah mutualisme ya. Karena di sini antara kupu-kupu dengan bunga itu, kupu-kupu dapat makanan, bunganya dapat penyerbukan begitu ya. Ini namanya mutualisme. Nah, baru yang nomor O ini adalah komensalisme. Karena di sini kura-kuranya diam saja ya, tidak terpengaruh, intinya begitu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10 di sini kalian diminta untuk menyimpulkan hasil pengamatan. Nah, ini. Menyimpulkan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Pasangan yang tepat antara jenis interaksi dan contohnya. Nah, sekarang yang mana? Mutualisme. Mutualisme itu nomor 1, harusnya yang bermutu ya, saling menguntungkan, berarti 1A. Kemudian komensalismenya 2-nya harusnya sama komen ya. Komensalisme itu berarti harusnya sama C.
Kemudian nomor 3, predasi itu harusnya dengan D. Kemudian nomor 4, kompetisi. Oh sorry, ini nomor 3 itu B ya, sorry, salah ini. Nomor 3 itu B. Karena predasi itu memangsa. Ya, nomor 2C betul, nomor 4-nya kompetisi berarti 4D, 4-nya yang D. Itu ya. Oke, maka jawaban yang tepat antara interaksi dan contohnya adalah 1A dan 3B. Oke, sudah jelas ya. Nomor 11. Ya, disajikan gambar rantai makanan pada ekosistem sawah. Siswa dapat menganalisis pengaruh punahnya salah satu populasi terhadap populasi yang lain akibat interaksi manusia. Jika populasi tikus dibasmi, tikus yang mana tikus ini? Yang saya lingkari merah. Ini dibasmi atau dihilangkan karena merusak tanaman padi kan begitu. Maka populasi yang berpengaruh adalah yang berhubungan langsung dengan tikus. Berarti antara ular dan padi ini ya begitu. Populasi padi menurun dan populasi belalang meningkat. Oh, bukan. Populasi ular menurun dan populasi padi meningkat. Nah, ini yang betul ya. Karena di sini ularnya itu harusnya dia menurun, sedangkan yang padinya itu dia meningkat. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Disajikan teks pencemaran air di sungai. Ini siswa menentukan penyebab terjadinya pencemaran air. Nah, ini tentang pencemaran ya. Nanti silakan kalian baca, ya kalian baca. Biar lebih mantap gitu. Nah, di sini langsung saja kita ke pertanyaan. Berdasarkan teks informasi berikut, indikasi penyebab pencemaran air adalah. Nah, sekarang kita lihat tuh di bagian mana ya? Oh, ini. Ini ya, yang bagian ini. Nah, itu. Maka di situ adalah pencemaran airnya itu akibat kegiatan perdagangan dan limbah MCK, terutama kegiatan MCK. Nah, ini pada rumah tangga, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini hampir semuanya kebanyakan menggunakan bacaan ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah disajikan cuplikan artikel mengenai enceng gondok di Waduk Jatiluhur. Nah, ini untuk waduknya saya tidak mendapatkan berita yang di Waduk Jatiluhur ya. Tapi di sini danaunya itu hampir sama, kita ambil Danau Toba. Di sini kalian diminta untuk menentukan usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran air di waduk tersebut. Gitu ya. Nah, usaha yang tepat adalah untuk mengatasi pencemaran air adalah menyemprotkan menggunakan predator atau hewan sebagai pemakan enceng gondok. Bisa juga ya. Oke. Di situ adalah upayanya atau usahanya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran dengan cara menggunakan predator. Menyemprot pestisida itu akan menambahkan pencemaran. Karena pestisida itu nanti akan masuk ke dalam air. Kemudian mengalirkan cairan pupuk urea agar enceng gondok mati. Nah, itu enggak ya. Oke, kemudian yang D menggunakan hujan buatan yang berisikan herbisida. Nah, itu apalagi itu akan mencemari. Maka yang tepat adalah yang gitu ya. Silakan nanti kayak gini itu kalian baca, ini yang kalian baca. Jadi kalian diminta untuk membaca ini karena jawabannya itu ada di dalam bacaan. Gitu ya. Nomor 14. Perhatikan percobaan identifikasi air tercemar berikut. Nah, ini disajikan percobaan identifikasi air tercemar
peserta didik mampu menganalisis upaya untuk menanggulangi masalah pencemaran. Oke, kita lihat nih. Berdasarkan bagan, terdapat zat pencemar pada air bekas cucian yang langsung dibuang ke lingkungan. Jadi di situ air bekas cucian itu langsung dibuang. Ya, otomatis kalau langsung dibuang itu akan mengganggu lingkungan, akan mencemari gitu. Nah, upayanya bagaimana? Ini hampir sama dengan ketika menggunakan limbah rumah tangga. Ya, ini ya, dengan rumah tangga begitu. Nah, limbah rumah tangga itu kan hampir sama dengan limbah di bekas cucian kan gitu. Nah, kira-kira yang tepat yang apa? Kalau di rumah tangga yang bisa kita lakukan adalah menggunakan penyaringan, itu ya disaring. Maka kalau kita lihat yang disaring yang mana? Itu jawabannya adalah yang C. Itu ya, yang lebih tepat tuh gitu. Ya, kita lanjutkan. Nomor 15 lagi. Nah, ini menggunakan bacaan lagi. Ya, silahkan kalian baca. Ya. Kualitas udara Jakarta di pagi ini di peringkat 3 terburuk. Gitu ya. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan artikel di atas adalah, nah di sini berhubungan dengan artikelnya itu harus kalian baca dulu kan begitu. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang mana? Apa ya? Kualitas udara di Jakarta berdasarkan indeks standar pencemaran udara berstatus terburuk. Bukan ya, tapi di situ sebenarnya peringkat ketiga, tapi ya bisa juga dikatakan terburuk. Gitu ya. Membiarkan angkutan umum yang berusia 30 tahun untuk tetap menjalankan transportasi. Nah, ini kurang tepat nih. Karena nanti akan membahayakan baik penumpang maupun sopirnya. Kan begitu. Gitu ya. Maka yang tepat di sini jawabannya adalah sebenarnya yang A. Gitu ya. Kalau kita lihat dari pilihannya itu yang paling masuk adalah yang ada di A. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini juga disajikan artikel lagi. Yang penting kalian rajin-rajin membaca, harus cepat membacanya kan begitu. Pertanyaannya berdasarkan artikel dampak negatif yang diakibatkan ya. Di situ kalau kita lihat kebakaran hutan di Kalimantan meluas, orang hutan terserang ISPA. Nah, ini ya, orang hutan aja terserang ISPA. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernapasan akut. Maka jawabannya kalau konjungtivitas itu adalah cacat mata. Oh, bukan cacat mata ya, tapi iritasi pada mata. Ini iritasi pada mata ya, mata tadi memang digunakan untuk mengobati gitu ya. Kemudian hematuria itu dia sering pipis. Kan hematuria itu dia apa ya? Istilahnya dia kencing nanah. Nah, itulah kencing nanah gitu ya. Bukan sering pipis tapi dia lebih ke kencing nanah. Sedangkan kanker paru-paru dia karena ada mengganggu ya, yang mengganggu paru-paru ini ya begitu. Ya, adanya sel kanker. Ya, sudah jelas. Nomor 17. Di sini perhatikan pencemaran tanah itu menggunakan di situ ada apa istilahnya sampah padat ya yang dikumpulkan dari satu begitu. Siswa dapat menentukan dampak pencemaran tersebut. Yang ditanya itu adalah dampaknya pencemaran tanah. Jelas jelas sekali ya. Dampak pencemaran yang terjadi berdasarkan gambar adalah menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan puting beliung. Nah, ini nggak ada hubungannya ya. Hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan suburan tanah ini yang betul. Menipisnya lapisan ozon, nah ini masih kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global, ini yang penting. Itu ya jawabannya. Sebentar dampaknya.
Oh, salah, sorry. Dampaknya ya yang terjadi itu adalah hilangnya. Nah, ini keanekaragaman hayati dan penurunan kesuburan tanah. Gitu ya. Itu adalah dampak dari pencemaran tanah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 18. Pernyataan yang tepat sesuai dengan dampak pemanasan global. Ini yang ditanya adalah dampak dari pemanasan global. Gitu ya. Dampak pemanasan global itu apa saja yang dampaknya yang terjadi? Yang jelas mencairnya es di kutub, ya, kemudian meningkatnya suhu permukaan di bumi. Ini itu adalah penyebab dari dampak dari pernapasan begitu. Jadi ya nomor satu yang meletus gunung salah. Munculnya gelombang tsunami ini bukan ya, bukan. Nah yang tepat itu adalah yang 3 dan 4. Jawabannya yang D. Gitu ya, kita lanjutkan. Disajikan infografis pemanasan global. Nah ini biasanya sering menggunakan infografis begini ya. Peserta didik menganalisis salah satu cara menanggulangi dampak pemanasan global. Kalau kita lihat, kita cermati dari sini, ya dari infografisnya ini sebenarnya sudah mewakili ya di situ cara penanggulangannya apa ya ini menghemat listrik, membeli barang yang hemat energi, mengurangi penggunaan AC, gerakan 3R. Nah itu adalah infografis tentang penanggulangan pemanasan global. Kemudian yang pertanyaannya, pernyataan yang tepat dengan cara penanggulangan dampak pemanasan global adalah itu mengurangi penggunaan AC betul, tapi penggunaan listrik secara boros salah ya. Kemudian menggunakan kendaraan bermotor salah atau betul ya, itu dampak pemanasan global itu nanti penanggulangannya menggunakan bermotor salah ya, masuk mengganggu motor terus ya, kali-kali jalan kaki atau bisa naik sepeda begitu ya. Mengurangi gas emisi mengurangi emisi gas karbon seperti mengurangi bahan bakar fosil. Nah ini juga salah. Kemudian tetap menggunakan barang yang menggunakan listrik dan bahan bakar fosil. Nah ini yang betul ya. Ini bukan ya, menggunakan salah ini. Tuh, kacau. Nah, ini mengurangi yang jelas ini mengurangi emisi gas karbon ini jawabannya adalah yang C. Yang D salah. Balik tadi Pak saya. Oke, saya rawat. Di situ yang betul adalah untuk mengurangi cara penanggulangan dampak pemanasan global. Di situ adalah yang C, mengurangi emisi gas karbon seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu maksudnya apa toh? Yang itu loh yang kayak di pom bensin gitu ya. Kemudian di sini berhubungan dengan efek rumah kaca. Di sini peserta didik menentukan penyebab terjadinya efek rumah kaca. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu yang jelas karena konsentrasi dari ini atmosfer ini dia meningkat. Ini ya penyebabnya. Itu adalah konsentrasi dari atmosfer ya, konsentrasi atmosfer itu meningkat. Nah, begitu. Kalau meningkat berarti dia otomatis akan terperangkap ya, akan lebih terperangkap, panas yang sudah masuk dia akan terperangkap di dalam, tidak bisa keluar lagi. Nah, yang betul yang mana? Nah, ini kira-kira penyebab terjadinya efek rumah kaca itu apa? Kalau kita lihat dari bacaannya ya, itu adalah ya, nah, itu ya. Jadi kan panasnya matahari itu ketika tingginya konsentrasi gas rumah kaca itu memang terperangkapnya panas. Jadi ketika cahaya matahari sudah masuk, ketika keluar itu tidak bisa keluar seperti ini nggak bisa. Kemudian tapi balik lagi ke bawah. Ininya begitu.
sehingga bumi menjadi panas. Nomor 21 tentang informasi artikel ini, artikel tentang perubahan iklim, intinya begitu. Dan pertanyaannya, pernyataan yang tepat berdasarkan informasi perubahan iklim tersebut adalah yang ditanya itu adalah informasi yang tepat, pernyataan yang tepat. Gitu ya. Kita lihat aja. Laju tekanan angin membuat energi gelombang menjadi rendah, ringan, dan yang kadang datangnya sesuai perkiraan. Kadang datangnya sesuai perkiraan, ya ini nggak mungkin kan begitu. Kemudian frekuensi hujan dan badai tidak dapat lagi diprediksi akibat pemanasan global yang mempengaruhi sistem iklim. Nah ini bisa juga ini, karena dia di situ dia tidak bisa diprediksi karena saking seringnya. Maka yang betul adalah jawaban yang B, ini yang gitu. Gitu ya. Kemudian yang C, salahnya di mana? Salahnya itu permukaan air laut menurun. Masuk menurun akibat mencairnya es kutub ini harusnya meningkat. Ini salah. Gitu ya. Intinya begitu. Kita lanjutkan. Nomor 22 tentang faktor-faktor perubahan iklim. Ini informasi mengenai perubahan iklim. Peserta didik mampu menentukan penyebab terjadinya perubahan iklim. Jadi iklim itu dia bisa terjadi perubahan, gitu ya. Penyebab terjadinya perubahan iklim yang tepat adalah, nah di sini yang ditanya itu adalah penyebabnya. Penyebab perubahan iklim itu apa? Itu yang jelas ada penggundulan hutan atau penggundulan secara liar, kemudian emisi gas karbon. Kira-kira yang karbon dioksida yang mana? Nah ini jawabannya yang penyebab terjadinya perubahan iklim itu adalah ini. Penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik meningkatkan emisi gas karbon dioksida. Nah itu. Jadi kalian harus pintar-pintar membaca dari pilihan A, B, C, D-nya itu. Ya. Di sini untuk faktor-faktor yang merupakan perubahan iklim itu yang jelas di sini dari listrik, penggunaan listrik, kemudian pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik. Ini begitu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nomor 23. Disajikan pernyataan Zadi mampu memiliki usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, ini yang menanggulangi, kalau tadi itu kan faktor penyebab. Nah, sekarang cara menanggulanginya. Nah, itu yang tepat yang mana? Untuk menanggulangi perubahan iklim ketika menggunakan kendaraan umum jelas ya. Itu akan mengurangi daripada menggunakan pribadi. Menggunakan kantong plastik untuk membawa belanjaan, nah ini akan berbahaya ya, karena plastiknya ketika dibuang itu nanti sulit hancur. Menggunakan parfum semprot yang menggunakan aerosol, nah ini sangat mengganggu ya, itu pasti akan menyebabkan perubahan iklim ya. Karena apa? Aerosol itulah yang nanti akan mudah atau akan dapat bereaksi akan membentuk apa ya istilahnya, atmosfer yang dari bumi itu tidak apa ya istilahnya, mengandung konsentrasinya kan bisa tinggi gitu loh. Nah, itu nanti akan membawa perubahan iklim, aerosol. Kemudian yang empat, menanam pohon dan mengurangi kenaikan gas rumah kaca. Nah ini yang betul. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya B. Gitu ya. Nomor 24. Pernyataan yang tepat sesuai dengan grafik tersebut adalah, nah ini tentang grafik seperti ini. Cara membacanya bagaimana? Ini lihat nih. Temperatur itu suhu. Ya, yang ada warna kuning itu adalah suhu, sedangkan yang biru itu adalah rata-ratanya. Pernyataan yang tepat sesuai dengan grafik tersebut adalah, nah ini sesuaikan kita grafik. Curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Februari dengan suhu rendah 30 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi 30 di sini. Masa lebih rendah, harus kan di bawah, tapi ini di atas. Berarti itu jawabannya salah. Suhu rata-rata bulan Oktober dan September
menyebabkan curah hujan sama. Oke, kita lihat yang lain. Pada bulan April hingga Agustus, suhu rata-rata meningkat dengan curah hujan yang sama. April hingga Agustus, penurunan. Nah, di sini suhu rata-rata bulan Oktober dan September ya. Oktober sampai September, Oktober sampai September. Nah, gitu ya. Curah hujannya sama, ini juga salah. Bulan April hingga status suhu rata-rata meningkat. April mana April? Nah, ini suhu rata-ratanya meningkat dengan curah hujan yang sama ya, betul ini ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi di sini kalian harus bisa membaca grafik ini ya, grafik ini. Yang ke atas itu kalau kita tarik garis, oh di sini. Nah, ini kita tarik garis, oh di sini. Ini juga sama ya. Nah, intinya sama begitu. Itu ya. Oke. Nomor 25. Kita lanjut ke lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer bumi yang merupakan tempat lintasan pesawat terbang. Ini sudah saya tuliskan di sini, itu adalah stratosfer. Nah, untuk yang lain ya, yang lain silakan kalian pelajari. Itu ada troposfer yang terjadinya awan, kemudian stratosfer ini yang lintasan pesawat, mesosfer itu yang berhubungan dengan meteor gitu ya. Nah, tempat terbakarnya benda-benda langit, ininya begitu. Ya. Maka jawabannya stratosfer. Maka jawabannya stratosfer itu adalah yang B. Nomor 26. Disajikan pernyataan peserta dapat menentukan karakteristik dari lapisan kerak bumi. Namanya aja lapisan kerak, Pak, itu pasti keras. Dan dia posisinya di luar, ininya begitu. Nah, kira-kira yang mana? Tersusun atas batuan cair yang sangat panas. Bukan ya? Kalau batuan cair yang sangat panas itu adalah inti bumi. Terdapat lapisan pergerakan lempeng atau aktivitas tektonik. Nah, ini bukan ini ya. Ini bukan karakteristik dari lapisan bumi, kerak bumi. Ini berhubungan dengan gempa. Gitu ya. Kemudian merupakan lapisan paling luar dari, betul ya, tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Betul. Ya, maka jawabannya adalah 3 dan 4. Intinya begitu. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Di sini nomor 27 itu dia siswa mampu menjelaskan tindakan pengurangan resiko saat bencana sesuai dengan ancaman bencana tersebut. Nah, ini di sini saya ambil tsunami ya. Jika terjadi bencana alam seperti pada gambar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah yang mana? Oh, ini seperti ini, ya kan? Kemudian tiba-tiba begitu, maka yang tepat adalah yang mencari tempat yang lebih tinggi secara segera mungkin dan utamakan keselamatan. Begitu ya. Kita lanjutkan nomor 28. Di sini disajikan infografis mengenai banjir. Gitu ya. Peserta didik dapat menentukan tindakan penanggulangan bencana banjir. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan itu apa untuk mencegah banjir? Gitu ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Penanggulangan banjir yang tepat adalah membangun rumah di pinggiran sungai. Enggak mungkin itu akan menambah beban ya. Jadikan sungai atau selokan di sekitar rumah sebagai tempat pembuangan sampah. Ini juga salah. Membuat sumur resapan dan melakukan program tebang pilih serta reboisasi ini bisa dikatakan betul tapi masih kurang tepat. Menanam pipa pembuangan di dalam tanah agar tidak perlu dibersihkan. Nah, ini salah ini juga. Maka jawaban yang tepat adalah ini. Dia membuat sumur resapan dan melakukan program tebang. Ini jawabannya C. Oke, nomor 29. Disajikan artikel bencana longsor, peserta didik menyimpulkan dampak yang terjadi pada bencana tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari informasi bencana tersebut adalah, nah di sini harus kalian baca, ya harus kalian baca yang mana ambrolnya tembok rumah makan yang adanya korban jiwa,
Ambrolnya mana ya? Nah ini saat tembok ambrol yang disusul tanah longsor, nah begitu ya. Menyebabkan adanya korban jiwa. Kalau kita lihat di situ korban jiwanya luka-luka kayaknya ya. Ada 3. Nah ini ada korban. Bisa juga ya. Oke, yang lain menimbulkan adanya hujan deras disertai dengan dalam waktu yang lama. Itu bukan apa ya? Retaknya tanah itu nggak mungkin juga. Hujan deras dengan angin kencang dapat menyebabkan adanya kerusakan, tidak menyebabkan. Nah ini salah juga. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang gitu ya. Caranya begitu. Yang 30. Seseorang sedang dalam perjalanan keluar kota menggunakan kereta api agar lebih cepat dan tepat waktu sampai di tempat tujuan. Namun dalam perjalanan saat kereta api melaju tiba-tiba terjadi gempa bumi. Hal yang pertama yang dilakukan adalah kalau berpegangan erat pada kursi salah, berlindung di bawah kursi juga salah, memecahkan kaca itu juga salah kan. Di sini hanya dia menggunakan alat sederhana. Nah, yang tepat adalah yang itu ya. Oke, nomor 31. Disajikan gambar tata surya menyebutkan orbit planet yang ditunjuk. Nah, ini maka kita harus tahu nih. Nomor 1 itu lintasan dari Mars. Nomor 1 itu Mars. Nomor 2 Mars Merkurius, sorry. Ya, ini nomor 1 itu adalah Merkurius. Nomor 2 itu adalah Venus. Nomor 3 itu baru Bumi. Nomor 4 itu adalah Mars. Nomor 5 itu adalah Jupiter, ya kan? Nomor 6 Jupiter, kemudian Saturnus. Nomor 7 itu adalah Uranus. Nomor 8 itu sebenarnya nggak bisa ya. Oh sorry, nomor 8 itu Neptunus. Nah, 9-nya yang nggak ada. Maka jawabannya Bumi dan Mars. Bumi itu adalah nomor 3, Mars nomor 4, 3 dan 4. Jawabannya B. Ya, nomor 32. Disajikan informasi mengenai pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Nek bumi berputar pada porosnya ini dia pasti namanya rotasi. Peserta didik dapat menyebutkan pergerakan tersebut. Nah, di sini dia berdasarkan infografis merupakan dampak dari, nah itu. Kita lihat di sini terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu, membelokkan arah angin sama gerak semu matahari dan percepatan gravitasi. Di sini itu adalah rotasi, ya, rotasi bumi. Itu ya, walaupun bukan itu juga yang memiliki sistem kerjanya juga berotasi, tapi di sini yang lebih tepat adalah rotasi bumi. Oke, lanjutnya nomor 33. Fenomena yang pada alam menentukan fenomena yang disebabkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi itu adalah berputar pada porosnya. Gerak semu harian jelas ya. Gerak semu tahunan ini adalah revolusi. Kemudian terbitnya matahari di timur dan tenggelam di barat itu adalah yang betul ya. Perbedaan waktu di berbagai tempat. Perbedaan waktu yang di berbagai tempat. Jadi di situ terjadi perbedaan waktu itu ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Intinya begitu. Maka jawaban yang tepat adalah perbedaan lama waktu silang ini adalah revolusi. Ini pergintian musim juga revolusi. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 4. 4, 1, 3, dan 4. Maka jawabannya B. Itu ya. Oke, nomor 34.
Pernyataan yang tepat akibat revolusi bumi. Nah, ini yang ditanyakan adalah revolusinya. Terjadinya penghujan dan kemarau saat dalam kurun waktu 1 tahun. Waktu siang hari pada bulan April lebih lama dibandingkan dengan bulan Mei. Lama waktu siang hari, berarti ini jawabannya ya, revolusi bumi. Saat pagi hari terlihat matahari objek dari timur dan bergerak tenggelam di barat. Ini juga bisa dikatakan lumayan ya. Nah, itu di situ adalah revolusi. Bumi berputar pada porosnya, ininya begitu. Bukan, bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Tak tulis di sini. Bumi mengelilingi matahari. Ininya begitu. Maka yang tepat yang mana? Kalau angin itu bukan ya. Nah, musim kemarau itu juga bukan. Sebentar. Ini adalah revolusi ya. Revolusi itu lama waktu siang dan malam jelas ya. Nah, ini rotasi ini, harusnya rotasi ini salah nih. Ya, kalau 3 rotasi muncul angin berbagai daerah dengan arah yang berbeda-beda. Nah, ini masih kurang tepat jawabannya. Terjadinya musim penghujan itu adalah fungsi dari evolusi ini. 1 dan 2 ini jawabannya. Oke, yang A. Nomor 35 terakhir ya. Disajikan gambar gerhana, peserta didik mampu menunjukkan gerhana matahari dan bulan dengan tepat. Gerhana matahari yang mana? Yang A ini, yang A sama yang B ini yang mana gitu ya. Yang A itu adalah gerhana karena bulannya kan di belakang. Maka ini adalah terjadi di malam hari. Gerhana bulan. Sedangkan yang B ini kan bendanya kan di sini posisinya. Itu adalah gerhana matahari. Peristiwa yang ditunjuk oleh gambar A dan B secara berurutan adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka jawabannya adalah yang Oke guys, itu saja yang bisa Pak Rizal sampaikan. Ya, semoga bisa membantu. Silahkan dipelajari lagi, gitu ya, dipelajari lagi poin-poin per poin, sehingga besok nanti nilainya kalian bisa bagus sesuai harapan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di channel YouTube saya. Terima kasih.